Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih ada satu misteri yang ya mungkin agak aneh tapi sering banget kita temui di dunia nyata. Yaitu soal kekuatan cerita yang luar biasa bahkan saat diadu sama tumpukan data yang paling lengkap sekalipun. Coba deh, pikirin sebentar. Kamu pernah nanya-nanya sendiri nggak? Kenapa ya presentasi yang isinya angka, fakta akurat malah gampang banget dilupain? Sementara itu, sebuah cerita personal yang simple, malah terus keinget di kepala, bahkan sampai berhari-hari kemudian. Dan yang lebih penting lagi nih, kenapa keputusan-keputusan besar, mau itu di ruang rapat direksi, pas kita milih sebuah brand, atau bahkan dalam kebijakan publik, seringnya tuh lebih didasari sama narasi yang kita percaya, yang nyentuh hati ketimbang laporan tebal ratusan halaman. Nah, disinilah konfliknya mulai kelihatan. Kita tuh suka berasumsi kalau manusia itu makhluk logis yang ambil keputusan berdasarkan data. Tapi kenyataannya, pengaruh yang sesungguhnya itu justru mainnya di ranah keyakinan dan emosi. Kita semua pernah ngalamin kan? Udah nyiapin data puluhan halaman buat rapat, keputusannya malah jatuh ke ide teman kita yang modalnya cuma satu cerita personal yang kuat. Selamat datang di arena yang sesungguhnya. Anggap aja ini panggilan petualangan buat kamu dalam Quest for Market Influence. Sebuah fase di mana kita bakal nguji cerita bukan sekedar sebagai hiburan, tapi sebagai alat paling tajam buat memengaruhi keputusan. Poin kuncinya tuh di sini. Di dunia nyata, ide sebagus apapun atau data selengkap apapun, itu aja nggak pernah cukup. Faktor penentunya yang bikin sebuah ide diterima atau ditolak, seringnya adalah kemampuan ide itu buat dibungkus dalam cerita yang bisa menggeser cara orang berpikir, merasa, dan akhirnya bertindak. Dan arena ini ada di mana-mana loh, mulai dari pitching startup yang butuh dana dari investor, kampanye brand yang pengen merebut hati konsumen, komunikasi kebijakan publik yang perlu dukungan masyarakat, sampai persuasi di dalam tim buat sebuah proyek baru. Di semua medan perang ini, bahasa yang dipakai buat ngambil keputusan itu bukan spreadsheet, tapi cerita. Persis seperti yang dibilang Ray, seorang CTO berpengalaman. Di tengah banjir informasi dan kesibukan, para pengambil keputusan tuh nggak punya waktu buat baca semuanya. Yang benar-benar mereka ingat dan jadi dasar pertimbangan mereka, ya cerita yang paling berkesan dan paling masuk akal buat mereka. Jadi, rahasianya apa dong? Kenapa cerita bisa punya kekuatan sihir kayak gini? Jawabannya tuh bukan sihir, tapi sains. Coba yuk, kita bedah cara kerja otak kita. Gini, pas kita lihat data, angka, sama fakta, otak kita tuh kayak lagi ngerjain soal matematika. Bagian logisnya yaitu korteks cerebral, kerja keras buat nganalisis informasi secara objektif. Prosesnya dingin, kaku, dan butuh usaha. Nah, disinilah keajaibannya. Cerita itu punya jalur VIP. Dia ngelewatin antrian logika dan langsung nyambung ke sistem limbik. Pusatnya emosi, memori, dan yang paling penting, pengambilan keputusan. Cerita itu bikin kita merasa seolah-olah ngalamin sendiri. Nah, rasa inilah yang memicu empati dan akhirnya ngedorong kita buat bertindak. Dan ini tuh bukan kebetulan ya, tapi sebuah struktur yang bisa dipelajari. Coba deh lihat Fairtail model dari Nike ini. Ini contoh yang sempurna banget. Ada pahlawan, yaitu kita semua para atlet. Ada musuh, yaitu kemalasan dan keraguan diri. Ada mentornya, yaitu Nike itu sendiri. Dan ada kemenangan di akhir cerita. Struktur kayak gini nih, yang ngubah brand dari sekedar penjual produk jadi sebuah sistem kepercayaan. Oke, sekarang giliran kamu. Anggap ini undangan pribadi buat memulai petualanganmu sendiri, di mana kamu bakal belajar menggunakan kekuatan ini secara sadar dan strategis. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan soal manipulasi, ini soal empati yang strategis. Misalnya, daripada cuma bilang produk kita efisien, kita ceritain gimana produk itu bisa menghemat waktu seorang ibu bekerja sehingga dia punya 30 menit ekstra buat bacain dongeng buat anaknya. Itu relevan, itu nyambung, itu beresonansi. Perjalanan ini bakal ngebawa kamu lewatin serangkaian ujian. Mulai dari ngancurin pola pikir lama kalau cerita itu cuma hiasan, terus naklukin tantangan inti dalam bercerita secara lisan, tulisan, dan visual. Kamu bakal belajar baca reaksi audiens, beradaptasi di bawah tekanan bareng tim, sampai akhirnya menyaksikan bukti yang gak bisa dibantah. Ceritamu berhasil. Nanti di akhir petualangan ini, tolok ukur keberhasilan kita bakal beda banget. Kita nggak lagi main-main dengan metrik yang dangkal atau cuma sekedar nyari pujian. Slide ini ngerangkum pergeseran paling fundamental. Misi kita bukan lagi bikin cerita yang bagus menurut opini orang.
Misi kita yang baru adalah menciptakan cerita yang terbukti secara nyata mampu mempengaruhi sebuah keputusan. Itulah satu-satunya metrik yang penting, satu-satunya. Jadi, siap nggak buat ujian yang sebenarnya? Karena dalam kues ini, ceritamu nggak akan dinilai berdasarkan suka atau nggak suka. Ceritamu bakal diuji di dunia nyata, di mana taruhannya adalah sebuah keputusan yang beneran diambil atau nggak diambil berdasarkan narasi yang kamu bangun. Tantangannya jelas, kalau ceritamu cukup kuat, keputusan bakal bergeser. Ini bukan lagi soal teori, sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ceritamu itu benar-benar bekerja. Petualanganmu dimulai sekarang.